Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal melalui putramu Yesus Kristus yang memelihara dan menjaga kehidupan kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Di malam ini kami mau mendengarkan firman-Mu, namun di atas itu semua ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami melalui Roh Kudus-Mu mengerti apa maksud Tuhan untuk dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni dosa kami, hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan dalam ibadah kita di malam ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2024, Senin 9 Desember 2024, dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-9, dimulai dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Dan yang menjadi pembimbing renungan, ayat pertama. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Habis gelap, terbitlah terang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita berjalan di tengah lorong kegelapan? Tentu pada saat kita berjalan di tengah lorong kegelapan itu, tidak ada tahu jalan yang harus kita lalui. Biasanya, ketika kita melewati itu akan ada rasa khawatir, akan ada rasa ragu, menabrak benda-benda yang ada di sekitar kita. Namun, kita pasti berusaha mencari apa saja yang bisa dipegang untuk dijadikan alat untuk dapat melangkah. Hal ini kita lakukan tanpa memperhatikan apakah alat bantu itu bisa memberikan penerangan ataupun tidak. Demikian juga dengan firman Tuhan pada malam hari ini. Raja Ahas yang mengambil satu keputusan yang salah, di mana meminta bantuan kepada Asyur bukan kepada Allah. Asyur bukan menolong, melainkan justru sebaliknya menindas Yehuda. Inilah yang digambarkan dengan bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Dan kondisi ini berakhir karena Allah menjanjikan penyelamat, yakni Sang Pembawa terang yang melenyapkan kegelapan. Itulah yang digambarkan dengan sukacita panen. Penindasan yang dilakukan oleh Asyur membawa penderitaan dan pastinya akan berakhir. Nats kita, nubuat dari Yesaya yang digenapi dengan datangnya Allah ke muka bumi ini. Manusia yang dikuasai dengan kegelapan dosa melihat terang yang mengusir kegelapan. Kedatangan Kristus mengubah kedudukan kedukaan menjadi sukacita. Kedatangan Kristus mengubah kegelapan menjadi terang. Habis gelap, terbitlah terang. Sang Raja Damai, penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita berfokus pada masalah sehingga kita lupa bahwa Tuhan mampu menolong kita. Terlebih lagi jika orientasi hidup kita berjalan di jalan yang salah, maka kita pun tenggelam di dalam kegelapan. Manis dan nikmatnya dosa memampukan kita untuk meninggalkan Kristus. Janji Tuhan, janji keselamatan, Sang Raja Damai, penerang, datang untuk menyelamatkan kita. Ia adalah jalan keluar untuk menghadapi setiap segala permasalahan hidup kita. Kita hanya perlu datang, meminta dan memohon kepada Allah, karena Dia akan menuntun kita, membimbing kita, memberikan solusi kepada kita dalam setiap pergumulan permasalahan di tengah rintangan yang kita hadapi. Advent adalah
sukacita kita menyambut Dia yang akan datang. Karena itu mari kita serahkan hidup kita ke dalam tangan pengasihanannya. Jangan biarkan kegelapan menguasai kita, kedengkian, iri hati, tetapi biarlah damai menyinari, melingkupi kita, dan kita menyebarkannya untuk sekitar kita selama kita hidup di muka bumi ini. Salam Advent, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami dengar di malam ini. Engkau mengangkat kami dari kegelapan, gelimangan dosa, dengan janji yang indah, yang manis, yang Tuhan tepati. Akan datangnya Raja yang memberikan penerangan dan keselamatan. Ajari kami Tuhan selama hidup di muka bumi ini. Kami memakai hidup dan kehidupan kami untuk seturut dengan kehendak-Mu. Sehingga kami mengerti makna Advent yang sesungguhnya. Kami mau beristirahat ya Bapa, berkati kami. Ampuni dosa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.